Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Perempuan itu harus cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman semua, beberapa waktu memang sempat kita vakum ya, karena kami ada kesibukan yang lain. Tetapi ini kayaknya kita tertarik sekali untuk muncul kembali. Kami tentu merindukan teman-teman yang selalu menyaksikan di akun kami Putri Cempa Manajemen. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang masih menunjukkan kebencian terhadap Pak Jokowi, meskipun Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Rasanya sebagai warga negara yang baik, sebagai juga orang yang selalu menunjukkan concern dan kepedulian kepada dunia pendidikan, Putri Cempa Manajemen ini ingin ikut berpendapat, mengomentari. Kenapa hatersnya Pak Jokowi ini loh kok masih istiqomah gitu loh. Kok masih stabil, masih terus menyerang meskipun Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Sebetulnya mereka itu siapa sih? Titipannya siapa? Targetnya apa? Tujuannya apa? Dan mau ngapain setelah selalu membuat gaduh tentang Pak Jokowi? Tidak hanya soal ijazah, mereka kata-kata yang dilontarkan, kalimat yang disampaikan itu pasti soal ijazah, mobil SMK, soal 1.000 juta lapangan kerja yang tidak jelas misalnya, kayak begitu. Narasinya itu hampir sama, sehingga kayak bukan kita melihat itu kayak doktrin gitu loh. Didoktrin bahwa Pak Jokowi ku eleke ngene, Pak Jokowi itu sing rak bener ku tentang iki ngapusi, pokoknya tukang ngibul, tukang bohong, itu didoktrin di otak-otak mereka, sehingga ketika haters ini menyerang di media sosial, bahasanya sama, selalu ada Ternak Mulyono, adili Jokowi, itu selalu sama. Nah, ketika kami mencoba mencermati, menganalisa, dan kemudian membuat sebuah kayak eksperimen gitu, ternyata satu orang itu mungkin kayaknya punya lebih dari 10-20 akun yang namanya beda-beda, tetapi biasanya followernya 1 orang, 2 orang, sudah muncul di media ngomentari terus yang jelek-jelek begitu. Apa sebetulnya tujuan mereka seperti itu? Bahkan yang lebih sadis lagi, ya, nauzubillah min dzalik, prihatin banget. Orang-orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, emak-emak, mbah-mbah, yang notabene itu mungkin jarang membuka media sosial, mereka tidak tahu bahwa aksi mereka itu disorot media. Mereka itu nggak sadar kalau aksi mereka, orasi mereka, pidato mereka, omongan mereka aku disorot media. Karena mereka sebetulnya juga jarang buka-buka HP mungkin. Wong wis sepuh kok umurnya sudah tahun, terus meh 70 tahun. Orangnya tuh sudah sepuh dan bukan orang-orang pemain media sosial. Sehingga ketika mereka ngomong berdasarkan doktrin yang ada di otaknya, itu mereka ngomong itu tanpa beban. Jadi seakan-akan itu digambarkan Pak Jokowi itu penjahat, Pak Jokowi itu orang yang berbahaya, Pak Jokowi itu didoktrinkan di otak orang-orang tua itu. Mereka ngomong tanpa beban, ngaran-ngarani, misuh-misuh, nuding-nuding seperti itu, nauzubillah min dzalik. Apa sebetulnya sih haters ini? Tujuannya apa? Siapa dalang atau sutradara di balik semua ini? Siapa yang bikin skenario sehingga memanfaatkan mbah-mbah dan emak-emak ini? Siapa mereka itu? Ketika kita mencoba untuk masuk kepada situasi yang timbul di lingkungan haters itu, kami sering diskusi dengan beberapa orang yang kayak benci banget dengan Pak Jokowi itu. Ternyata memang mereka mengikuti grup-grup WA, terus kemudian mengikuti ceramah-ceramah internal gitu. Yang di situ isinya itu memang benar-benar mengerikan, teman-teman, mengerikan. Pokoknya diserang dari beberapa sisi, weli-eli omongane, kata-kata dan kalimat-kalimat itu dinarasikan seolah-olah Pak Jokowi itu Fir'aun gitu. Pak Jokowi itu setan kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal orang-orang yang waras, orang-orang yang berpikir cerdas, orang-orang yang bisa lugas dalam mengekspresikan bahasa, semua tahu
Pak Jokowi itu presiden terbaik yang pernah kita punya. Kalau Pak Prabowo sekarang kan masih menjabat ya. Di antara 7 periode presiden itu, Pak Jokowi ini terbaik. Kenapa kita bisa mengatakan Pak Jokowi dari 1 sampai 7 terbaik? Yang pertama, Pak Soekarno itu memang beliaunya adalah sang proklamator. Tetapi dari sisi kehidupan keluarganya, Pak Soekarno digambarkan seorang yang sering di mana-mana itu punya istri misalnya seperti itu. Padahal Pak Soekarno ini kewibawaannya luar biasa, penguasaan bahasa asing itu juga luar biasa, orator ulung. Tetapi ada satu kelemahan atau kekurangan Pak Soekarno yang kadang-kadang membuat kita itu, waduh Bung Karno senengane nikah istrinya cantik-cantik misalnya seperti itu. Ada satu itu. Pak Soeharto misalnya. Pak Soeharto ini bapak pembangunan 32 tahun. Tetapi mohon maaf, beberapa tokoh-tokoh politik di era Orde Lama menuju Orde Baru juga mempunyai sebuah catatan sejarah bahwa Pak Harto pernah akan mengkudeta Pak Karno. Ini kan sejarah ya, meskipun kita sebagai generasi-generasi sekarang tidak terlalu tahu detailnya seperti apa, tetapi ini digambarkan. Kemudian setelah Pak Soeharto ada Pak Habibie memerintah hanya sebentar saja. Cuman Pak Habibie ini digambarkan seorang yang teknokrat, yang cerdas, yang pinter, kemudian tapi beliau tidak terlalu menguasai di pemerintahan karena selama kepemimpinan beliau juga Pak Habibie tidak mempunyai tinggalan atau sesuatu yang monumental begitu loh. Dan kemudian setelah Pak Habibie ada Gus Dur, ada Bu Mega, ada Pak SBY. Mohon maaf banget, Gus Dur ini belum dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Kemudian setelah beberapa waktu Gus Dur juga dikudeta oleh Megawati dan Amin Rais. Akhirnya Bu Mega naik menjadi presiden yang tidak melewati pemilihan langsung dan juga tidak melewati proses pemilu. Karena Bu Mega ini hasil kudeta dari Gus Dur, sehingga kita tidak bisa mengomentari. Apalagi di era Bu Mega juga menjadi presiden yang datar-datar saja. Nah, saat Pak Jokowi memimpin Indonesia menjadi presiden 10 tahun ini, kita merasakan betul kebijakan dari semua sisi, dari semua segmen ini ada perubahan, ada perbaikan. Di desa yang dulu kepala desa itu tidak bisa mengelola dana desa karena keterbatasan anggaran hanya dari lelang-lelang bondo desa. Sekarang punya dana miliaran dari pemerintah pusat yang dikelola oleh desa. Di Kabupaten Kudus sendiri sudah jarang ada desa yang infrastrukturnya rusak, nggak ada. Kadang-kadang kepala desa itu sulit untuk membelanjakan uangnya karena sudah kelebihan anggaran. Ini fakta loh. Buat apa duit ini? Semuanya sudah tertata, apalagi kalau SDM-nya kepala desa ini terbatas. Mereka tidak berimprovisasi, tidak mau mengembangkan tentang desanya, sehingga duit itu dikembalikan ke kas daerah. Balik ae ora wani ngenggo aku. Engko nek ujug-ujug ada masalah seperti itulah. Ini di era Pak Jokowi. Dan kemudian di era Pak Jokowi juga infrastruktur ini, mohon maaf ya, saya katakan luar biasa kemajuannya di era Pak Jokowi. Tidak pernah ada seorang presiden yang menjabat hanya 10 tahun, tapi membangun ratusan bendungan, ribuan kilo jalan, dan juga berapa ruas jalan tol. Kami tidak punya datanya secara valid, silahkan itu dicari, tapi semua itu bisa kita gambarkan bahwa Pak Jokowi memang luar biasa dalam membangun Indonesia di era kepemimpinannya. Coba saya akan melihat sebuah informasi bahwa ketika Pak Jokowi ini ya memimpin Indonesia selama 10 tahun ini, ada sebuah informasi tentang apa saja prestasi Pak Jokowi selama membangun
memimpin Indonesia 10 tahun. Saya akan mencoba membacakan sebagai sebuah data kita. Ada data yang kami terima bahwa selama Pak Jokowi menjadi presiden di Indonesia, selama menjabat selama 10 tahun itu ada 27 bandara yang dibangun. Termasuk di Jawa Tengah, bandara yang baru itu. Ada 942 embung. Sampai di Blora itu ada di tengah hutan itu dibikin embung, kemudian menjadi area wisata sekarang. Luar biasa pada saat pas saya lewat di Blora itu aja bisa nangis loh, Masya Allah Pak Jokowi kok bisa duwe pemikiran seperti ini. Ada 44 pelabuhan, 43 bendungan, 27.673 meter flyover. Masya Allah luar biasa. Ini data. 583 jembatan gantung. Ini yang data yang kami punya. 125.904 meter jembatan. Seluruh Indonesia ini, apalagi terutama di luar Jawa, pemerataan pembangunan jelas dirasakan. Jadi Indonesia bukan hanya Jawa, tapi di luar Jawa juga semua disisir Pak Jokowi satu-satu dibangun fasilitas publik infrastrukturnya. 756 tower rumah susun, 3.542.318 unit perumahan. Masya Allah, Pak Jokowi terima kasih. Matur nuwun Gusti Allah, Indonesia diberi orang seperti Pak Jokowi. Dan ada juga 22.333 unit rumah khusus. Saya tidak tahu rumah khusus ini mungkin untuk difabel atau untuk warga miskin di bawah garis kemiskinan juga bisa. Ada 2.700 km jalan tol. Ternyata jalan tolnya itu cuma 2.700 km bandingkan dengan jalan yang ratusan ribu meter tadi. Jadi tidak seimbang sebetulnya, masih banyak selain jalan tol yang dibangun Pak Jokowi. Terus kemudian ada 21.500 spam liter per detik. Apa itu? SPAM spam itu apa? Ini saya juga tidak tahu ini data apa. 21.500 spam liter per detik, Masya Allah. 1,9 juta meter jembatan desa. Masya Allah. 366.000 kilometer jalan desa. Yang lewat jalan desa tadi, semua itu ide cemerlangnya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi digambarkan Pak Jokowi berpihak kepada kapitalis, kepada Cina, kepada enggak. Ini data, yang ini data. Coba nanti dicek. Ada 5.999 km jalan nasional. Jadi tidak hanya jalan tol. Jalan tol itu justru hanya 2.700 km. Ini ada 5.999 km jalan tol. Ada 494.169 unit perumahan swadaya. Yang merasa dapat jatah perumahan itu ngomong. Ada 1,1 juta hektar jaringan irigasi. Nah, teman-teman, kalau data ini real adanya, benar adanya, mohon maaf, betapa jahat orang yang menjadi hatersnya Pak Jokowi. Betapa keji orang yang menskenario emak-emak yang tidak paham tentang kondisi pemerintahan dan politik di Indonesia, kemudian mereka didoktrin, dicuci otaknya dan ikut-ikut menjadi penyerang Pak Jokowi. Ini sangat memprihatinkan, keji dan luar biasa jahatnya. Kalau kita mau fair ya, Pak Jokowi bukan malaikat. Pak Jokowi itu manusia biasa yang diberikan ruang untuk memimpin di Indonesia selama 10 tahun oleh Tuhan lewat pemilihan umum yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita mau fair, jangan hanya kekurangannya saja yang dimunculkan, digembar-gemborkan di publik. Kita juga harus berterima kasih, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap prestasi dan kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden. Kalau kemudian kita hanya ngomong tentang kekurangan, keterbatasan, kejelekan, semua orang punya. Apalagi seorang pemimpin yang punya lawan politik.
Kenapa saya katakan lawan politik? Karena semuanya orientasinya bersumber kepada kekuasaan dan kekayaan. Tentu ketika ada beberapa pihak yang merasa kekuasaannya terganggu, kekayaannya berkurang, mereka akan komplain. Mereka akan protes, mereka akan merasa bahwa semua ini gara-gara Jokowi. Tetapi tidak boleh terlalu jahat begitu. Ketika kekuasaan maupun kekayaan itu menjadi terganggu, menjadi terkurangi gara-gara kebijakan oleh pemerintah saat dipimpin oleh Pak Jokowi, jangan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah, jangan mengorbankan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara hanya demi sebuah memuaskan rasa marah dan benci dan kecewa terhadap Pak Jokowi. Na'udzubillah. Nah teman-teman, jika haters ini sadar bahwa dia itu dicuci otaknya, maka mereka akan tahu betapa jahatnya orang yang sudah membuat mereka itu otaknya tercuci. Jahat banget, jahat sekali. Ketika Pak Jokowi hanya diam, tersenyum, tidak mau membalas, tidak mau menyerang, karena Pak Jokowi tahu orang-orang yang di jalan pada demo, orang-orang yang di media sosial ngomong serampangan itu, orang-orang yang hanya menjadi korban kekejaman dan kemarahan beberapa oknum yang terganggu dengan kebijakan Pak Jokowi. Artinya apa? Pak Jokowi sadar yang saya hadapi itu rakyat. Itu orang-orang yang harus saya lindungi. Itu orang-orang yang tidak boleh saya korbankan. Begitu. Itu orang-orang lugu, wong-wong sing SDM-nya kurang, orang-orang yang tidak terlalu pinter tapi dicuci otaknya sehingga mereka tidak tahu malu, mereka tidak ada rasa ewuh pekewoh, mereka seakan tidak punya adab, tidak punya akhlak untuk menyerang Pak Jokowi. Kalau mereka SDM-nya tinggi, orang-orang itu paham, nggak mungkin mereka berani ngomong tanpa pinggir, tanpa tahu pinggir gitu loh di media sosial. Baru mereka akan ngomong saja nanti kayak gimana dengan anak cucu saya ya kalau lihat. Gimana dengan tetangga kanan kiri saya kalau lihat saya kerasukan setan seperti itu. Gitu pasti. Sehingga mohon maaf. Saya sampaikan bahwa haters ini memang sebuah skenario keji, skenario jahat untuk membuat gaduh negara Indonesia. Kalau ini diteruskan, kalau ini tidak dihentikan, ini akan menjadi sebuah penyakit atau virus yang juga menerpa atau menyerang pada generasi muda. Seakan-akan, wah enak ya luruh duit jadi haters saja lah. Kita kok anggar lunga demo kok untuk sangu, anggar lunga demo kok untuk duit, terus kemudian jadi terkenal, terus followernya jadi banyak ya. Jangan begitu. Nah akhirnya menjadi sesuatu yang mereka capai dengan instan tanpa memikirkan dampak-dampak negatif yang timbul di kemudian hari. Nah, kembali kepada hatersnya Pak Jokowi yang seakan mencari 1000 alasan untuk membenci Pak Jokowi, 1 juta alasan untuk menyerang Pak Jokowi. Tolong sadar. Sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu sebuah kesalahan. Apa yang Anda lakukan adalah sebuah kezaliman. Apa yang Anda lakukan adalah sebuah sesuatu yang membuat masyarakat itu benci gitu loh. Itu akan merugikan Anda sendiri, akan merugikan diri pribadi Anda sendiri, menjadi stigma yang negatif. Untuk itu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah yang kebetulan di rumah itu punya anak, punya cucu, itu diingatkan. Mbah, aja melu demo, Mbah aku izin, Mbah ngono. Pak, aja melu demo, Pak aku izin, Pak. Jangan boleh. Ingatkan, mumpung belum terlanjur, mumpung semuanya belum terkapar dalam kekecewaan. Kalau kemudian Pak Jokowi ini menggunakan taringnya untuk melaporkan orang-orang yang benar-benar menyerang secara pribadi kepada Pak Jokowi, dan mereka tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada saksi, saya rasa kalian bisa mampus. Benar, kalian bisa menyesal. Mumpung belum, lebih baik segera minta maaf
ada yang menjadi mediator, silahkan ketemu Pak Jokowi, menyadari semua kesalahan, kealpaan, menyadari semua kelalaian, sehingga tidak ada serang menyerang dan lapor pelaporan. Karena saya lihat Pak Jokowi ini sudah cukup sabar selama 10 tahun loh. Benar-benar diserang terus sampai tidak menjadi presiden. Gusti Allah sudah membuka mata banyak orang betapa Pak Jokowi masih dicintai banyak orang, tapi yang jadi haters ini ra peduli. Ijeh tetap nyerang, ijeh tetap geting, masih tetap melakukan sebuah provokasi yang kadang-kadang di dalam grup-grup WA itu, aduh nak pikiran wong kok ana sing ngene. Iki wong apa-apa sih? Dikai masukan dikandani kok malah saya nantang, saya ndablek seperti itu. Nah, untuk itu begini teman-teman. Ketika haters ini memang bayaran, mohon maaf ya. Saya tidak tahu apakah memang mereka bayaran atau panggilan dari kejiwaan mereka yang memang sedikit tidak normal karena penuh kebencian. Kalau memang haters ini bayaran, sampai kapan sih orang ini akan kuat membayar untuk membenci Pak Jokowi? Kalau memang haters ini katanya panggilan hati, kenapa hati kok mengajak kepada sebuah kebusukan dan kejelekan? Bukankah hati adalah sesuatu yang bersih, suci, dan murni? Kalau mereka tujuannya itu ingin menegakkan sebuah kebenaran, kenapa mereka tidak melewati jalan-jalan yang benar? Kenapa mereka malah menggunakan asumsi mereka secara pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya? Mereka tidak tanpa data, mereka hanya menggoreng sebuah isu secara masif, secara terstruktur supaya orang-orang itu tergiring isu-isu yang seperti itu tadi. Tetapi kalau mereka ini benar-benar orang yang SDM-nya rendah, orang-orang tua yang tidak pengalaman, orang-orang yang kurang pergaulan, kenapa keluarganya kok tidak ada yang menghalangi begitu loh? Kenapa membiarkan nenek-nenek itu, mbah-mbah itu, bapak-bapak itu, ibu-ibu itu untuk berperilaku seperti itu? Masa sih satu keluarga nggak ada yang mengingatkan? Jadi ini patut dicermati secara mendalam, sebetulnya ada apa semesta ini sehingga Indonesia dibikin seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kita sebagai warga masyarakat atau rakyat yang waras, yang sehat secara pemikiran, kita belajar dari haters-hatersnya Pak Jokowi. Belajar tentang apa? Kalau mereka dengan segala sesuatu yang sangat tidak dibenarkan, mereka saja percaya diri. Kenapa kita sebagai warga negara yang baik tidak berusaha untuk unjuk gigi? Mari kita menjadi warga negara yang baik, yang menghormati dan menghargai pemimpin, yang selalu menjaga kebaikan dan kebersihan lingkungan, yang selalu menjaga kerukunan, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ini mulai kita kedepankan. Kita jangan ikut-ikutan melawan haters itu dengan bahasa-bahasa yang lebih kejam atau lebih keras atau lebih buruk, jangan. Saya juga menyayangkan ketika kita ingin membela atau mendukung Pak Jokowi, kemudian kita masuk pada provokasi mereka, kemudian bahasa-bahasa kita sebagai pendukung Pak Jokowi itu menjadi lebih jahat banget, jangan. Dan saya yakin pendukung Pak Jokowi di seantero Nusantara ini rata-rata orangnya ikhlas. Ada rasa kasihan, ada rasa prihatin, ada rasa empati, ada rasa simpati terhadap Pak Jokowi. Kok iso sih presiden kok dingonokno karo rakyate? Sebetulnya iki ono apa? Kemudian yang bully bilang, "Lah itu kan salah presidennya dhewe. Nek presidennya apik lho ora dinyek-nyek karo rakyate." Seorang Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja dulu begitu diserang sama umatnya seperti itu. Kita kemudian membandingkan dan kemudian belajar dari proses-proses perjuangan Rasulullah. Artinya akhlak Pak Jokowi itu jelas meniru kepada akhlak Rasulullah dan orang-orang alim. Beliau sadar, beliau punya cita-cita besar,
beliau punya mimpi besar sehingga beliau sadar bahwa orang-orang yang akan tergerus, yang tergeser, yang akan terpinggirkan ini pasti kecewa dan marah. Ketika Pak Jokowi sadar tentang itu, kemarahan rakyat-rakyat jelata, kemarahan rakyat-rakyat yang kurang pendidikannya, kemarahan rakyat-rakyat yang kurang pengalaman, Pak Jokowi tidak meladeni. Karena Pak Jokowi tahu mereka itu hanya sekedar dicuci otak. Bukan karena kesadaran pribadi, bukan karena pemahaman personal mereka yang mampu menganalisa masalah ini secara menyeluruh. Nah teman-teman, para hatersnya Pak Jokowi sudah mandeki. Mandek sing nganteng, noto urip ae, mbok gawe kerja, keluargane dirumati, akhlake dibenahi, ora ana manfaate sampean-sampean jenengan-jenengan iku do gething karo Pak Jokowi. Pak Jokowi semakin ndok gething semakin menyala bosku. Malah tambah terkenal sedunia. Meskipun sudah tidak menjadi presiden, tuamu berdatangan kemana-mana. Datang ke tempatnya Pak Jokowi untuk sekedar foto silaturahim. Ini menandakan Allah itu menunjukkan kepada kita semua. Kilo wong sing ndok gething malah tak angkat derajatnya. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa Pak Jokowi dengan segala kekurangan dan keterbatasannya adalah presiden terbaik. Presiden sebelumnya baik semua, tapi terbaik saat ini adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.